setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman kemitraan bidan dukun pada tahun 2008, dukun beranak tak lagi mendapat izin menangani pasien sendirian. Mereka hanya diizinkan membantu bidan menangani persalinan. Sebelumnya pemerintah juga melakukan penataran tentang higienitas persalinan pada para dukun beranak. Kebijakan seperti ini juga pernah diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Kemunculan kebijakan pemerintah kolonial itu merupakan buntut dari pendirian sekolah bidan di Batavia pada tahun 1825 yang minim peminat. Kalangan Bumiputra dan Indo lebih mempercayakan persalinan mereka kepada dukun beranak. Karena saking tidak adanya orang yang mau masuk, akhirnya sekolah ini ditutup. Bahkan zaman pemerintah Belanda yang masuk sekolah itu dipaksa-paksa, saking gak ada orang yang mau masuk, kata sejarawan Martina Savitri. Pemerintah kemudian mendirikan sekolah bidan baru pada tahun 1886. Lulusan sekolah ini pun mengalami kendala karena penduduk Bumiputra terbiasa melahirkan di dukun beranak. Pada Mei tahun 1898, semua pejabat dan dukun bayi dari Kediri berkumpul. Pertemuan itu antara lain memperkenalkan Jasminah dan Tasminten, dua bidan baru yang akan bertugas di wilayah Kediri. Pemerintah berharap dengan hadirnya bidan, masyarakat tak lagi meminta bantuan dukun beranak untuk menangani orang melahirkan. Kebijakan itu diikuti dengan pencatatan para dukun di Kediri oleh pemimpin daerah setempat. Para dukun juga tidak diperbolehkan membantu persalinan lagi. Mereka hanya diizinkan membersamai para bidan. Tugas mereka baru dimulai setelah proses kelahiran selesai sebagai dukun bayi. Para dukun itu sebenarnya mendapat pelatihan dari dokter pemerintah, tapi tidak masif. Pelatihan itu sebelumnya ditolak beberapa pihak lewat berbagai perdebatan. Beberapa dokter Belanda berpendapat sulit melatih dukun beranak karena tahayul yang mereka percayai. Ketidaksukaan kepada dukun beranak juga dikatakan oleh Dr. H.P. Van Baarle yang menggambarkan dukun beranak sebagai orang tua yang tidak memadai dan tidak mampu membantu persalinan. Penilaian Van Baarle itu keluar setelah menemui 35 dukun beranak. Dari pertemuan itu, dia mendapati para dukun minim pengetahuan dan beberapa dukun buta atau tuli, serta memiliki berbagai penyakit kulit. Van Baarle bahkan menyebut mereka sebagai malaikat kematian lokal. Sementara para dokter Belanda tidak menyukai dukun beranak, beberapa dokter Jawa justru menaruh hormat pada para dukun beranak karena pengetahuan mereka seputar penyakit kulit, gangguan perut, dan persalinan. Dr. H.P. Van Baarle sempat menghimbau penduduk agar tidak meminta bantuan persalinan pada dukun beranak. Upaya itu gagal total. Para penduduk menolak karena tak ada peraturan dari polisi. Akhirnya ada kebijakan si bidan dengan si dukun beranak itu saling berjalan bersama. Dulu orang lebih percaya ke dukun beranak dibanding ke bidan atau dokter, kata sejarawan Martina Savitri.